Hugeng Iman Santoso. Hingga sekarang, sosoknya masih menjadi teladan tentang bagaimana menjadi pejabat dan penegak hukum yang jujur, sederhana, dan anti korupsi. Hugeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Hugeng berasal dari keluarga ningrat. Ayah Hugeng, Sukaryo Hatmojo, merupakan seorang jaksa di Pekalongan. Berbagai jabatan penting pernah diembannya, mulai dari Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, Sekretaris Kabinet, hingga orang nomor 1 di institusi Bayangkara. Semasa hidupnya, Hugeng juga tergabung dalam organisasi Petisi 50 yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Sosok Hugeng yang jujur, sederhana, dan penuh dedikasi membuat Hugeng dikenal sebagai Kepala Polri yang dekat dengan masyarakat. Hugeng sering turun tangan langsung mengatasi berbagai masalah di masyarakat. Sosok Hugeng inilah yang merupakan teladan sikap berorientasi kepada masyarakat. Dari sisi nilai akuntabel, terdapat beberapa aspek penting, namun kami hanya akan memaparkan dari aspek integritas saja. Pada masa ia menjabat menjadi Kapolri, ada beberapa kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat. Salah satunya kasus Sum Kuning. Kasus Sum Kuning sendiri merupakan kasus pemerkosaan terhadap penjual telur, yaitu Sumarijen, yang mana terduga pelakunya adalah anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi pada 21 September 1970, yang mana menjadi pembuktian integritas sosok Kapolri Hugeng yang berani menyidik kasus tersebut. Ironisnya, korban pemerkosaan malah dipenjara oleh polisi karena tuduhan memberi keterangan palsu. Melihat hal itu, ia langsung membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning yang dibentuk pada bulan Januari 1971. Jika dilihat dari nilai kompeten, Jenderal Hugeng sangat kompeten sebagai pejabat lembaga negara, yakni Kapolri. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan beliau dalam mengungkap kasus-kasus besar. Selain kasus Sum Kuning, seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya, Jenderal Hugeng berhasil mengungkap kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh Robi Cahyadi yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih 700 juta, yang mana jumlah itu terhitung fantastis pada saat itu. Sementara itu, nilai harmonis dari Jenderal Hugeng tercermin dari sikap santun beliau kepada masyarakat kecil. Mengenakan seragam kepolisian lengkap, Jenderal Hugeng menemui para tukang becak pelanggar lalu lintas di ibu kota. Meski tukang becak, Jenderal Hugeng berkomunikasi secara lembut dan menyebut mereka dengan panggilan saudara dan kawan. Selanjutnya adalah nilai loyalitas. Loyalitas Jenderal Hugeng sudah tidak diragukan lagi. Beliau sudah berkarir selama 26 tahun sebagai aparatur negara. Beberapa tugas sudah diemban beliau seperti menjadi Direktur Jenderal Imigrasi, Sekretaris Kabinet, maupun Kapolri. Walaupun hanya sekitar 3 tahun menjabat sebagai Kapolri, dedikasi, kontribusi, pengabdian, dan komitmen beliau masih harum sampai sekarang. Dari sejarah kehidupannya, Jenderal Hugeng adalah salah satu contoh pelayan publik yang memiliki kemampuan adaptif yang sangat baik. Beliau adalah seorang polisi yang pernah menjadi tentara angkatan laut, juga pemain musik, dan pemain sandiwara. Selama masa kepemimpinannya sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng sangat proaktif dan terus melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas berupa pembenahan terhadap struktur di Mabes Polri. Pembenahan ini menyangkut struktur organisasi di beberapa bidang yang menjadikan Polri lebih dinamis dan komunikatif. Juga perubahan beberapa nama pimpinan polisi dan markas besarnya yang digunakan hingga hari ini. Selama menjadi Kapolri, Jenderal Hugeng berhasil menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan kolaboratif yang baik. Salah satu contohnya, di bawah kepemimpinan Jenderal Hugeng, peran Polri dalam peta organisasi polisi internasional atau International Criminal Police Organization semakin aktif. Polri membangun kerjasama dengan polisi internasional tersebut sehingga berhasil dibukanya Sekretariat Nasional Center Bureau atau NCB Interpol di Jakarta. Dari Pak Hugeng kita belajar bahwa menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak merupakan hal yang sangat penting bagi pejabat publik maupun aparatur sipil negara dalam menjalankan fungsi jabatannya. Bapak Hugeng memberi banyak pelajaran dan contoh keteladanan berharga untuk kita sebagai ASN supaya bisa menginternalisasi nilai-nilai berakhlak ke dalam diri yang akhirnya terrealisasi pada pelaksanaan tugas jabatan kita sebagai ASN. Terima kasih Pak Hugeng, integritas dan dedikasi Bapak sangat menginspirasi kami.